puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang singkat ya. Cerita ini kalau saya lihat di beberapa kitab itu memang versi judulnya berbeda ya. Di dalam kitab kisah-kisah ya orang-orang teladan itu jadi bikin judulnya siapa yang kaya, siapa yang miskin. Ya, pada versi lain itu judulnya suami istri dan seorang pengemis. Ya, pada judul lain juga ya ingatlah dunia, ya keadaan pasti akan berganti. Jadi memang kisah isinya itu satu. Nah, kalau kita lihat pada kisah ini nantinya ya tiga sisi ini memang sama, artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Di dalam kitab tersebut diceritakan ya bahwa pada suatu hari ada ya suami istri itu sedang menyantap makanan ya hidangan di meja makan. Mereka hidup ya dalam keadaan yang lebih ya artinya kaya. Begitulah lagi sedang menyantap makanan, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh istrinya. Dia beranjak dari dia tempat dia duduk makanan atau ruang hidangan makanan tadi, meja makan. Dia buka pintu, ternyata seorang pengemis. Ya, karena iba hatinya dia balik lagi ke ruang makan ya. Kemudian dia berkata pada suaminya, di luar itu pengemis ya, izin bolehkah aku akan memberikan ya sedikit makanan kepada pengemis itu. Ternyata suaminya malah ya membentak dan menghardik. Ya, tidak usah, kata suaminya, usir saja dia itu, tutup pintunya balik. Ya, sedih rasa wanita ini tadi. Ya, akhirnya dia kembali menutup pintu itu ya. Si pengemis memang mendengar apa yang diucapkan si suaminya tadi tuh, ada bentakan, hardikan dan pengusiran. Namun dia memahami kondisi perempuan ini tadi ya, dia pamit ya. Perempuan ini juga merasa sedih kondisi ya, untuk menolong orang yang memerlukan makanan sama sekali ya tidak digubris oleh suaminya. Begitulah kehidupan berjalan ya. Permasalahan dalam dunia bisnis pun mulai ada gangguan ya, mulai dagang sedikit-sedikit mulai tak lagi menguntungkan, akhirnya mulai mendekati bangkrut ya, melakukan hutang-hutang pun tak selesai ya. Maka si laki-laki keluarga ini tadi ya pailit total dia. Dalam kehidupan seperti itu nyaris tidak lepas kadang ya, karena kesal, stres itu suami selalu membangkitkan nilai pertengkaran ya, selalulah bertengkar ya. Bagaimana kehidupan dulu yang mapan akhirnya berubah menjadi kehidupan yang sulit, maka diceraikannya lah istrinya itu. Begitulah waktu berjalan ya, takdir Allah bahwa si istri ini ya nikah lagi dengan pedagang lain di kota itu juga. Begitulah perjalanan hidup ya. Nah, mereka jalani alhamdulillah. Nah, suatu saat ketika mereka makan ya, mereka itu makan, pintu rumah itu diketuk. Nah, ketika diketuk pintu rumah itu, si istri ya membuka pintunya ya, artinya begitu lihat oh ada pengemis, maka dia pun datang ke meja makan suaminya. Wahai suamiku, izinkan aku ya memberikan sebagai sedikit makanan kepada pengemis itu. Maka oleh suaminya ini tadi ya, silahkan saja, kata suaminya ya, berikan sama dia itu yang baik. Dia siapkanlah oleh istrinya tadi, dikasihlah makan. Sambil mengasih tadi itu diperhatikannya, dia diamatinya pengemis ini ya. Akhirnya ya setelah pengemis itu pergi, dia masuk, dia menangis ya, terisak-isak tangisannya itu di hadapan suaminya.
Ya, suaminya pun heran, mengapa kau menangis, kata suaminya. Ya, apa pengemis itu membuat kau menangis? Tidak, katanya, hanya saja ya aku memperhatikan sangat menakjubkan takdir yang dijalani oleh manusia. Ya, kenapa rupanya? Tahu enggak ya engkau wahai suamiku, siapa pengemis yang tadi meminta? Aku tidak tahu, kata suaminya itu. Itulah ya mantan suamiku yang pertama. Ya, itu dibilang oleh si istri tadi. Si suami yang kedua ini agak terkejut, namun dia tenangkan jiwanya. Dia berkata pada istrinya, tahu nggak kau sebetulnya siapa aku? Kan itu ya, aku tidak tahu, kata perempuan ini. Akulah orang pengemis yang dulu diusirnya itu. Nah, itulah ya, yang dihardik, dibentak dan diusirnya itu akulah orangnya, kata suaminya yang kedua ini. Jadi kisah ini kan jelas kepada kita bahwa kehidupan itu berputar. Jadi tidak boleh kita merasa pada saat kita pada puncaknya ya, nilai-nilai kesyukuran itu tidak ya kita abaikan sama sekali. Sama seperti kita cerita pada ya minggu yang lalu, bagaimana seorang wanita memberikan solusi yang bijak kepada suaminya ya, agar bagaimana mensikapi separuh kehidupan yang akan dihadapi dalam bentuk kesusahan ya, dengan kehidupan yang diberikan kebaikan. Itu solusinya ada. Artinya bahwa kehidupan yang dijalani itu tetap akan berputar. Di dalam surah Ali Imran 139 itu kan jelas, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, hari-hari itu kami gilir, kata Allah, di dalam kehidupan di antara manusia. Kita selalu mengatakan hidup ibarat roda yang berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah, dan itu sebetulnya selalu kita jumpai. Kita kadang sehat, kadang sakit, kadang untung, kadang rugi, ya kadang berhasil, kadang gagal. Itu kan sebetulnya kehidupan yang kadang cenderung berulang, hanya pada versi dan waktunya saja yang beda. Kenapa kadang kita tidak belajar dari ya waktu-waktu yang dahulu, tidak melihat ke belakang dulu untuk menjadi pelajaran ke depannya. Ya, mundur ke belakang itu kan bukan berarti kita terus mundur. Sama gambarnya seperti Rasulullah ketika dipukul pertama kali dalam perang Hunain itu karena ada sifat ujub dari para sahabat, itu kan mundur sebentar Rasulullah, tapi bukan mundur Rasul itu kalah. Ya, perbaiki diri, perbaiki hati, baru mereka maju, akhirnya mereka menang. Nah, inilah kalau kita lihat. Jadi hal-hal seperti ini harus lebih disikapi dalam kehidupan, karena kita cenderung lupa. Saya juga pernah sampaikan bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan kejayaan kerajaannya yang besar, dengan harta yang banyak, dengan kemampuan memobilisasi ya manusia, jin dan hewan itu menjadi tentaranya, dan diberi Allah banyak keluar biasaan. Tapi apa yang dia katakan? Hadza min fadli rabbi. Ini semua kurnia Tuhanku. Liya beluani aashkuru am akfur. Dia mencoba aku, menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau kufur. Maka ayat itu dilanjutkan jelas, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, syukur itu untuk dirinya, kata Allah. Siapa yang kufur, Allah maha kaya dan maha mulia. Sama Allah nggak ada pengaruhnya. Kita yang mengalami pengaruh kan. Berapa banyak orang ketika jayanya luar biasa, pelitnya ya petentengan, takabur, membanggakan ya apa yang dia punya ya, begitu miskin apa yang terjadi. Kan sama juga ya, kadang-kadang digambarkan seperti pejabat itu kan. Pejabat itu kan digambarkan matinya dua kali itu kan. Pertama ketika pensiun mati semuanya, mati, gajinya berhenti, tunjangannya berhenti, penghormatan orang berhenti. Makanya pejabat itu kalau nggak siap mentalnya, itulah stroke. Baru 2 hari pensiun stroke kita bilang. Ini kalau kita lihat ya, jadi jangan sempat itu terjadi dulu. Petik petentengan kali nolong orang enggak ya, ya tepuk dada, siapa yang bisa menandingi saya. Tapi begitu dia pensiun, mukanya pun tidak tengok orang lagi ya.
Kalau dulu dihormati, orang tak lagi perlu lagi hormat sama dia. Dulu masih ketika jayanya di kantor, orang hormat, ketika dia berurusan ke kantor, ya dianggap orang apa. Nah inilah kalau kita lihat, maka itu jangan ya. Apa yang kita miliki yang diberikan Allah, manfaatkan untuk sikap-sikap yang baik. Ya, apalagi digambarkan ya as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah karena Allah ya senang sama dia, dia diberikan oleh Allah nikmat, dia tempatkan sesuai dengan keinginan Allah, senang Allah, dekat Allah sama dia, makanya diberikan lagi. Dekat dengan manusia, manusia pun suka. Ya, orang yang membantu itu pada dasarnya disenangi. Ya, wa qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu menarik dia untuk bisa segera ya memperoleh surga itu. Wa ba'idu minan nar, dan jauh dari neraka. Maka itu ya bagi kita apa yang kita punya kelebihan ya, wewenang dan sebagainya yang kita miliki, gunakanlah untuk bersyukur dengan cara sesuai dengan apa yang kita miliki dan kita fungsikan menurut ya agama kita, menurut aturan yang ada. Karena banyak ya contoh-contoh baik masa lalu, ya begitu juga masa sekarang ini, banyak kasus-kasus itu. Ada orang dulunya ya biasa-biasa susah, duduk di DPR, alhamdulillah banyak kali lah. Kalau kita bilang alhamdulillah, sebetulnya kadang-kadang nggak benar juga ya. Sana kemari banyak uang masuk, ya banyak waktu jaya-jayanya. Begitu pensiun selesai, habis. Akhirnya ada istilah mereka dulu tuh Jamilah katanya, ya bukan Jamilah, ya Jamilah, jatuh miskin lagi kan itu masalahnya. Inilah kalau kita lihat ya sekarang malah apa, jualan balik di kampungnya sana, nggak ada lagi harganya. Ya, ini kan menunjukkan sama kita kadang tidak mampu mensikapi ya nilai bagaimana ketika Allah berikan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus ditolong, mana yang tidak. Ini kan harusnya menjadi satu perhatian khusus. Ya jangan main tanggok aja terus, masa bodoh ini mau halal haram tanggok aja semua. Yang penting ikan kan begitu. Ya, kadang-kadang ular pun dianggapnya ikan, ya, apa nggak dipatok, kadang-kadang kita bilang. Inilah penyakitnya manusia kalau sudah ditumbuhi sifat rakus, cinta kepada dunia, kadang tidak peduli ya. Apapun dalam kehidupan ini tidak peduli dia. Ya, jadi kisah ini memberikan satu nilai kepada kita, apalagi digambarkan waliya'lamallahu alladzina amanu waliya'lamas sabirin. Allah ingin mengetahui siapa yang percaya kepadanya sebagai Tuhan yang memberikan karunia, dan Allah juga yang mengetahui siapa hambanya yang sabar dalam menjalani kehidupan. Ketika dia banyak hartanya, sabar dalam ketaatan. Ketika dia tidak punya, sabar dalam ujian itu, insya Allah. Ya, ketika tidak punya, dia sabar, dia berbuat, berhasil. Nah, ketika dia berhasil, dia sabar juga apa? Dia taati Allah. Ya, memang ini Allah berikan untuk menjadi milikku, tapi Allah juga menginginkan ya aku gunakan milik ini menurut apa yang diridhoi dan cintainya. Nah, sabar kita melepaskan harta kita itu. Inilah yang harus menjadi, sekali lagi saya gambarkan bagaimana menata hati ini ya, menentukan sikap dalam kehidupan, bahwa ingat ya masa itu berputar. Bagi kita yang tua dulu pernah merasakan muda, bagi kita yang dulu jaya bakal akan mengalami masa sulit. Bagi kita yang punya jabatan kan kita pasti akan pensiun. Jadi banyak batas-batas yang diungkapkan ya dalam kehidupan ini oleh Allah dengan berbagai macam versi. Yang pasti adalah wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu mengapa kamu tidak perhatikan. Artinya tahu dirilah dalam hidup ini, lihat ke diri. Dulu pun lahir tidak bawa apa-apa, kemudian hidup jaya, mati pun nggak bawa apa-apa balik. Nah ini kan juga menjadi iktibar bahwa perputaran kehidupan tidak akan pernah lepas dari diri kita. Demikian wallahu a'lam.